Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua setiap umat Islam tentu punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah wudhu sebelum kita melaksanakan sholat. Tetapi sering muncul atau banyak pertanyaan di tengah masyarakat kita, bagaimana bila menyentuh perempuan? Dalam hal ini adalah bagaimana kalau menyentuh istri, apakah itu membatalkan wudhu atau tidak? Ada sejumlah ulama yang berpendapat seperti Ustadz Abdul Somad dan juga Buya Yahya. Seperti apa pandangan mereka tentang bersentuhan kulit antara suami dan istri? Mari kita dengarkan. Apakah bersentuhan suami istri membatalkan wudhu? 3 mazhab. Syafi'i, Maliki, Hanafi. Syafi'i batal. Asal bersentuh kulit batal. Batal. Kalau Hanafi tak batal. Aula mastumun nisa. Kau sentuh nisa. Makna maaf cakap sentuh di situ artinya jima. Kalau jima baru batal. Kalau sekedar bersentuh tak batal. Kalau Maliki bersyahwat baru batal, tak bersyahwat tak batal. Saya ulang, Syafi'i bersyahwat tak bersyahwat batal, Hanafi bersyahwat tak batal, jima baru batal. Maliki bersyahwat batal, tak bersyahwat tak batal. Saya condong ke Syafi'i, makanya saya tak bersentuhan. Nah, kalau mau pergi berangkat, salaman, kalau kena berarti ulang wudhu balik. Ini tentang masalah bersentuh. Bagaimana bila suami dan istri berbeda mazhab? Istrinya Perti, NU, suaminya Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam hal ini mengambil Maliki. Dalam mazhab Maliki tak bersyahwat tak batal. Selesai dia salam istrinya, sampai dia di kampus UPP, sholat dia. Kau tadi kan sudah kau pegang binimu. Aku tak bersyahwat kata dia. Aku nengok biniku tak bersyahwat kata dia. Nengok bini orang baru aku bersyahwat. Tak batal. Tapi istrinya tadi batal. Letak beda cara berwuduk Syafi'i dengan Maliki itu di mana? Sama. Basuh muka sama, basuh tangan sama, usap kepala sama, usap telinga sama, kaki sama. Cuman bedanya kalau mazhab Syafi'i air kepala sedikit aja, ubun-ubun aja, telinga sama kepala lain. Kalau Maliki basahkan tangan, sapu kepala ke belakang, maju ke muka, menyambung ke telinga. 1 kali 1 Maliki. Nah, itu tadi pendapat dari Ustadz Abdul Somad. Jadi menurut mazhab Syafi'i bersentuhan kulit suami istri itu batal, ya, karena baik bersyahwat ataupun tidak bersyahwat itu batal. Sedangkan menurut mazhab Maliki bersentuhan kulit suami istri selama tidak bersyahwat itu tidak batal. Tapi kalau bersyahwat salah satunya berarti batal. Adapun Imam Hanafi, imam yang tertua, menurut pendapat Ustadz dari Abdul Somad ini, apabila bersentuhan kulit yang dimaksudkan adalah jima. Jima itu artinya berhubungan suami istri. Itu baru batal. Kalau tidak berjima, walaupun dia bersentuhan, dia punya nafsu, syahwat, itu pun tidak batal. Yang membatalkan adalah ketika dia berjima, berhubungan suami istri. Nah, lalu bagaimana dengan pendapatnya Buya Yahya? Ayo kita simak. Ini adalah perbedaan di antara para ulama tentang menyentuh perempuan. Apakah menyentuh perempuan membatalkan wudhu atau tidak? Orang yang semula adalah orang lain batal wudhu, kalau dinikahi jadi istrinya tetap batal wudhu. Itu di dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di dalam madhab Imam Malik mengatakan tidak batal kecuali dibandingkan dengan syahwat. Madhab Malik hujahnya apa? Tentang kisah Rasulullah keluar mencium kening Siti Aisyah. Nah, Imam Syafi'i juga punya rambu-rambu untuk mengambil satu hadis. Yang pertama adalah Imam Syafi'i dulu. Imam Syafi'i dalam Al-Quran ulamastumun nisa'a. Ulamastumun nisa' lamasa ini diartikan oleh Imam Syafi'i bersentuhan, bukan diartikan bersenggama. Jadi bersentuhan dalam Al-Quran. Sementara madhab Hanafi mengatakan ini bersenggama.
Imam Syafi'i mengatakan madhab Syafi'i, oh ini bukan bersenggama. Tentu ada sebabnya. Kenapa madhab Hanafi mengatakan itu bersenggama? Karena apa? Ada hadis sahih, Nabi bersentuhan menurut dia, menurut madhab Hanafi, menurut madhab Hanafi ini ada Nabi menyentuh, tapi ternyata Nabi tetap melakukan sholat, yaitu hadis sahih tadi. Baik, apakah itu benar Nabi menyentuh atau tidak? Yang sahih ini, Nabi sholat, kemudian Siti Aisyah melintang, kemudian kakinya kemudian dilipat waktu sujud, setelah Nabi berdiri, kakinya melintang lagi. Dan ini terjadi berulang-ulang. Baik, hadis ini sahih menurut madhab Syafi'i dan menurut madhab yang lainnya sahih, sehingga menyentuh istri tetap batal wudu. Itu kan madhab Syafi'i gitu. Kemudian madhab yang lainnya, imam besar madhab Malik mengatakan tidak batal. Ini adalah madhab besar. Madhab Hanafi mengatakan tidak batal. Ini urusan madhab Hanafi, ulama besar. Tapi kita hanya menjelaskan madhab Syafi'i. Jadi istri Anda tetap batal wudu. Ini pembahasan para ulama. Maksud kami ingin jelaskan perbedaan ulama itu. Jangan Anda mencaci deh. Madhab Syafi'i jelas. Tidak usah mengatakan madhab Syafi'i salah atau menyentuh perempuan batal, goblok. Nggak boleh begitu. Lihat hujahnya Imam Syafi'i hebat, hujah Imam Malik juga hebat, Hanafi juga hebat. Mereka ulama-ulama besar. Ini perbedaan di antara para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa, demikian tadi pendapat dari Buya Yahya. Jadi pada intinya sama seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, bahwa menurut mazhab Syafi'i, ketika seorang suami bersentuhan kulit dengan istrinya, maka itu membatalkan. Ya, titik. Artinya ketika seorang suami atau sebaliknya bersentuhan kulit dengan lawan jenis, dengan istrinya, istri dengan suami atau suami dengan istrinya, maka itu membatalkan wudhu. Sedangkan menurut mazhab Maliki, selama keduanya tidak memiliki syahwat, maka tidak batal. Tapi kalau misalnya salah satu di antaranya itu punya syahwat, maka itu batal. Sedangkan yang tidak punya syahwat tidak batal. Jadi misalnya suami menyentuh istrinya, yang punya syahwat adalah suaminya, istrinya tidak bersyahwat, maka istrinya tidak batal, tetapi suaminya batal karena punya syahwat. Nah, sedangkan pendapat Imam Hanafi, bersentuhan kulit suami istri itu tidak membatalkan, karena menurut Imam Hanafi, makna la mastumun nisa itu adalah berjima. Demikian sahabat sekalian, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.